Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan pagi ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara yang dikasih Tuhan, di daerah 4 musim, saat musim dingin dengan temperatur di bawah 0, biasanya kaca depan mobil tertutup lapisan es yang tipis. Orang yang terburu-buru cenderung akan menyalakan pemanas untuk kaca supaya lapisan esnya meleleh, lalu segera menjalankan mobil. Tapi mobil tidak akan beranjak jauh karena lapisan es di kaca itu butuh waktu untuk mencair, sehingga pengemudi akan berhenti dan menunggu. Mengapa pengemudi berhenti? Tidak lain karena ia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, tidak punya visi, maka kita pada hakikatnya tidak bisa melangkah. Visi adalah suatu keadaan di mana kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Tanpa visi yang jelas, pengemudi akan berhenti karena tidak tahu jalan. Dan begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Tanpa visi yang jelas, arah perjalanan hidup kita tidak akan menentu. Dalam Amsal 29 ayat 18 ini dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan lain, ayat ini berkata, where there is no vision, the people are uncontrolled. Di mana tidak ada visi, tidak akan ada kendali. Semuanya akan menjadi kacau. Dalam terjemahan yang baru disebut menjadi liar. Kalau kita tidak tahu kemana kita akan pergi, kita akan mengembara ke sana kemari tidak tentu arah. Arti rohani dari ayat ini adalah, kalau kita tidak mengetahui tujuan Tuhan, visi Tuhan, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menyimpang dari hukum-hukumnya. Bila kita tidak mengerti rencana dan tujuan Tuhan atas hidup kita, kita akan melenceng dari sasaran. Hidup tanpa visi adalah kehidupan yang menyedihkan, karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengerti prioritas, dan tidak memahami banyak hal yang penting. Kehidupan tanpa visi merupakan kehidupan yang memprihatinkan. Kita akan kehabisan energi karena berusaha mencari makna dan tujuan. Dan kita tidak akan merasa bahagia karena secara tanpa sadar kita menjauh dari visi yang ditetapkan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberikan visi dari Tuhan. Secara umum kita dijadikan terang dan garam bagi dunia. Kita dijadikan saksi-saksinya yang hidup. Dan secara khusus ada tugas panggilan yang spesifik yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing, untuk kita kerjakan selama hidup di bumi ini. Kalau kita belum tahu apa visi Tuhan atas kita, maka cari tahulah melalui firman-Nya. Berdoalah minta hikmat Tuhan agar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 aspek dari sebuah visi. Pertama adalah Tuhan. Visi kita datang dari Tuhan.
Visi bukanlah hasil dari pemikiran kita sendiri. Aspek yang kedua adalah diri kita. Kita diberikan panggilan dan talenta oleh Tuhan untuk memampukan kita fokus dan mengerjakan visinya. Yang ketiga adalah situasi. Visi dari Tuhan dimulai dari situasi kita saat ini. Musa memulai visinya ketika ia ada di padang gurun. Kita harus menghadapi dan mengatasi setiap masalah dan persoalan yang ada untuk mencapai visi dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita, karena Dia Sang Pemberi visi akan menyediakan jalan untuk tergenapinya visinya dalam hidup kita, asalkan kita mau melangkah dalam iman. Mari bangun pagi ini dengan visi yang dari Tuhan. Sadari bahwa setiap kita masing-masing diberikan visi darinya. Kenali visi itu dan kerjakanlah seturut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk melangkah dalam visi, dalam tugas panggilan dan tujuan dari Tuhan. Tolong setiap kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti visi-Mu, dan kami hidup mendasari semuanya dalam firman-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu, tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus, untuk semakin hari semakin kami mengerti akan visi, panggilan, tujuan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menetapkan hati untuk melangkah dalam visi-Mu. Kami percaya Tuhan yang memanggil kami untuk melangkah dalam visi dari Tuhan pasti akan menolong kami untuk menggenapi visi-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar, mujizat yang ajaib, dinyatakan di tengah-tengah kami semua. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa kami. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan pasca pemilu dan pasca pengumuman dari KPU. Berikanlah setiap tokoh-tokoh di Indonesia hati yang damai dan mau menerima kenyataan yang ada. Kami percaya Tuhan yang berdaulat dan yang menetapkan pemimpin atas bangsa kami. Nyatakan juga pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap orang yang terdampak bencana, agar Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar, penyediaan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!